Assalamualaikum Rohani. Waalaikumsalam, Pak. Rohani, kenapa Iya. kamu duduk sendirian? Kenapa tidak keluar bermain bersama teman-temanmu? Apa yang kamu pikirkan? Apa kamu sedang dalam masalah? Iya, Pak. Saya sedang memikirkan sikap Pak Lukman pada saya. Oh, begitu. Memangnya sikap Pak Lukman kepada kamu seperti apa? Apakah Bapak mau membantu saya? Saya ingin mendapat solusi dari Bapak bagaimana cara saya menyelesaikan ini. Oke, kalau begitu, coba kamu ceritakan pada Bapak apa masalah kamu. Saya merasa minder sekali, Pak, ketika Pak Lukman sedang mengajar. Minder kenapa? Ketika Pak Lukman mengajar, Pak Lukman suka menyinggung tentang saya. Menyinggung? Maksudnya, apa kamu merasa tidak nyaman dengan sikap beliau? Teman-teman saya di kelas mengikuti les privatnya beliau, kecuali saya. Saya merasa Pak Lukman bersikap tidak adil pada saya hanya karena saya tidak mau mengikuti les privatnya beliau. Selain itu, apalagi? Itu juga berpengaruh terhadap nilai saya, Pak. Selama ini apa yang sudah kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Tidak ada, Pak. Saya hanya diam saja. Oke, coba kamu ceritakan pada Bapak apa yang menjadi alasan kamu tidak mau mengikuti les privatnya beliau. Ya, yang pertama saya tidak mempunyai cukup uang, Pak, untuk membayar les privatnya beliau dan itu biayanya cukup mahal. Oh, begitu rupanya. Tapi apakah kamu ada keinginan untuk mengikuti les privatnya beliau? Iya, Pak, sebenarnya saya mau ikut les privat beliau ketika saat Pak Lukman bertanya kepada kami, siapa saja yang ingin ikut les privatnya beliau boleh mendaftar padanya. Awalnya saya tertarik ikut les, tapi saat beliau menyebutkan biayanya, saya jadi berubah pikiran. Saya tidak mau ikut les. Lalu, apa kamu sudah menceritakan pada Pak Lukman alasan kamu tidak mau mengikuti les privatnya beliau? Belum, Pak. Tapi, apakah kamu sudah menceritakan kepada orang tua kamu tentang Bapak Lukman membuka les privatnya dan kamu ada keinginan untuk ikut les privat itu? Sudah, Pak. Lalu apa kata orang tua kamu? Mereka ingin sekali saya mengikuti les privat itu, tapi bagi mereka biaya les itu terlalu mahal dan mereka tidak sanggup membayar les privat itu untuk saya. Mereka bilang, seandainya itu bisa dibayar bertahap, mereka bisa membayarnya. Apakah les privat itu penting bagi kamu? Dan kira-kira adakah benefit yang akan kamu dapatkan setelah mengikuti les privat itu? Saya merasa les privat itu sangat penting dan saya akan dapat pelajaran tambahan di luar jam kelas sekolah. Saya merasa les privat itu cara yang efektif untuk belajar. Mereka yang mengikut les privat itu lebih cepat memahami materi yang diberikan Pak Lukman. Iya, kamu benar. Les privat itu sangat efektif untuk belajar. Kalau Bapak simpulkan, kamu ingin ikut les privat itu, tapi kendalanya di masalah biaya. Kamu merasa tidak adil terhadap sikap beliau, dan kamu merasa minder ketika jam pelajaran beliau. Kira-kira apa rencana kamu untuk mengatasi masalah ini? Iya, saya sempat berpikir kalau saya tidak boleh diam saja, saya perlu membicarakan masalah ini dengan Pak Lukman. Hal yang pertama saya akan menemui Pak Lukman dan mengajak bicara beliau dan mengajak bicara kepada beliau dengan baik tentang perasaan minder saya.
Setelah itu, saya akan bicarakan bagaimana caranya agar saya bisa ikut les privatnya beliau. Mungkin beliau juga lupa tentang perasaan saya ketika beliau mengajar dan menyinggung saya. Setelah itu, saya akan berdiskusi kalau saya juga ingin sekali ikut les privatnya beliau. Saya akan sampaikan tentang masalah kesulitan terhadap biaya lesnya. Membicarakan apakah saya bisa diberikan keringanan seperti diberikan diskon atau cara bayarnya secara bertahap. Nah, itu hebat sekali rencana kamu. Mungkin beliau akan mempertimbangkan tentang hal itu. Kamu berpikir dewasa dalam menyelesaikan masalah. Selain itu, apakah kamu tetap belajar di rumah? Iya, Pak. Saya tetap belajar sendiri di rumah bersama orang tua saya. Saya senang mendengarnya. Kamu tetap belajar meski tidak ikut les privat. Dan kamu sudah memahami hasil diskusi kita ini. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk melakukan rencana kamu? Iya, saya akan menemui Pak Lukman dulu. Setelah itu saya akan membicarakan masalah saya pada Pak Lukman. Apakah kamu perlu bantuan? Terima kasih, Pak. Mungkin saya akan menyelesaikan sendiri masalah ini. Oke, kalau begitu kamu lakukan sesuai rencana kamu ya. Bapak berharap kamu bisa melakukannya. Dan Pak Lukman memberikan keringanan untuk biaya les privat untuk kamu. Terima kasih. Saya sebagai pengamat telah mengamati dialog antara coach, yaitu guru, di mana pada kesempatan ini Pak Adi Chandrawirawan sebagai guru dan coach, yaitu Bu Rohani. Saya melihat dialog antara coach dan coach yang begitu luar biasa, membicarakan sesuatu masalah yang dianggap oleh seseorang murid tanpa dari coach mencoba untuk menggali masalah dari coach. Coach mencoba mengidentifikasi masalah untuk menggali masalah dari mengidentifikasi masalah lebih dalam. Jadi ingin mengetahui masalah dan kendala yang dihadapi oleh muridnya. Nah, di sini tadi ada ungkapan yang dilakukan, yang disampaikan oleh oleh coach. Saya ingin mendapat solusi dari Bapak. Apakah Bapak mau membantu saya? Bagaimana cara saya menyelesaikan masalah ini? Ini ungkapan yang disampaikan oleh coach kepada coach, yang ungkapan ini akan menjadi tujuan dari sebuah hasil diskusi. Nah, sekarang coach berusaha lebih dalam menggali masalah coach sebagai bentuk identifikasi dari sebuah masalah, dan hasil identifikasinya begini, kalimatnya seperti ini. Apa kamu merasa tidak nyaman dengan sikap beliau? Jadi kalimat ini mencoba untuk mengetahui perasaan seorang coach. Nah, untuk rencana aksinya, coach ingin menemui Pak Lukman untuk membicarakan masalahnya pada Pak Lukman. Jadi mengungkapkan perasaannya yang minder atas singgungan Pak Lukman dan membicarakan terkait gaya les privatnya. Kemudian yang menjadi tanggung jawab atau komitmen coach, pernyataan saya akan menemui Pak Lukman dulu. Setelah itu saya akan membicarakannya
masalah saya pada Lukman, pada Pak. Ini merupakan komponen untuk dilakukan oleh komponen melakukan sesuai dengan rencananya. Demikian, terima kasih.